Oh, maaf ya. Oke, aku ulangin dari nomor 1 deh. Ilmu ekonomi timbul karena, nah jawabannya itu yang B. Kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Kenapa? Karena ilmu ekonomi itu merupakan study of choice atau ilmu tentang memilih. Nah, kalau kebutuhan manusia itu nggak seimbang sama jumlah pemuas kebutuhannya, otomatis kan kayak kita harus menentukan skala prioritas. Sekiranya mana yang harus dipenuhi, mana yang harus didahulukan. Nah, berarti benar-benar ya jawaban nomor 1 itu yang B. Terus masuk ke nomor 2, segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya ada pengertian dari, nah ini jawabannya juga yang B, kebutuhan. Kebutuhan itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau sesuatu yang harus dipenuhi, berarti dia itu diperlukan oleh manusia. Terus, di nomor 2, opsi D, itu kan ada yang namanya keinginan. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya perbedaan antara keinginan dan kebutuhan itu apa? Tahu nggak? Kalau keinginan tuh nggak harus dipenuhi. Iya, betul. Terus, Kalau kebutuhan tuh kita udah pasti butuh kan. iya, benar. Sebenarnya jawaban teman-teman itu udah benar ya. Kalau di logika tuh emang gitu. Cuman, yang lebih tepatnya itu kayak gini. Kalau kebutuhan setiap manusia itu sama. Mereka ada yang namanya berdasarkan intensitasnya. Itu ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, setiap orang ini sama. Mereka punya yang namanya kebutuhan primer, sekunder, sama tersier. Yang membedakan cuman keinginannya. Misal, kita sama-sama butuh makan nih. Aku butuh makan, cuman keinginan makanan kita tuh yang berbeda. Misal aku pengen makan mie ayam, kalian pengen makan bakso, kayak gitu. Nah, dulu aku juga ini berpikiran kayak kalian. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru habis itu keinginan. Cuman kemarin dari dosenku pas semester 1 kemarin itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu kalau kebutuhan semua manusia itu sama, yang membedakan hanya keinginannya. Kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke nomor 3 nih. Adanya scarcity menimbulkan, nah, kira-kira apa nih? Scarcity itu apa sih? Kelangkaan. Oke, kelangkaan. Scarcity itu kelangkaan. Kelangkaan berarti itu kondisinya alat pemuas kebutuhan kurang dari kebutuhan. Oke. Nah, berarti kalau alat pemuas kebutuhannya ini kurang dari kebutuhan manusia, akan menimbulkan apa tuh? Problem of choice. Iya, jawabannya problem of choice atau dia akan menimbulkan tadi kaitannya sama ilmu ekonomi. Kalau alat pemuas kebutuhannya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia nggak terbatas, maka kita harus memilih. Gitu. Berarti benar ya jawaban nomor 3 itu yang A, problem of choice. Terus lanjut. Nomor 4, scarcity mencakup hal-hal berikut, kecuali kuantitas, iya nggak? Enggak. Iya, Kak. Iya. Iya dong. Terus, kalau kualitas? Iya. Iya. Kualitas iya juga. Terus, kalau tempat? Iya. Iya. Jadi, scarcity dia juga mencakup tempat ya. Misal kayak di pegunungan, daerah pegunungan, itu kan mereka butuh baju-baju yang tebel-tebel nih. Sedangkan di daerah pesisir itu nggak terlalu butuh. Nah, bisa aja ketika suhunya benar-benar dingin,
berarti kan kayak kebutuhan akan baju-baju tebal di daerah pegunungan itu lebih tinggi ya. Nah, jadinya dia bisa menyebabkan yang namanya scarcity atau kelangkaan. Terus lanjut, waktu. Benar nggak? Iya. Benar. Nah, ada yang tahu nggak kenapa waktu itu bisa menyebabkan scarcity? Soalnya kebutuhan orang tiap waktunya berbeda, tiap era gitu. Nggak tahu. Waktu Dan nggak barang bisa diproduksi diulang. itu nggak Oke, bisa, belum tentu bisa kapan dibuat gitu. Nggak bisa Waktu ditentukan apa? waktu. Di satu Oke. waktu malah banyak permintaan kayak gitu. Bener ya jawaban dari teman-teman. Terus ini nih, kalau waktu tuh misalnya gini, kalian ini nggak sih, sadar nggak sih kalau tiap mau lebaran, itu kan pasti kayak harga barang-barang itu kan naik kan. Orang yang beli tuh makin banyak gitu loh, membludak. Jadinya kan harga-harganya tuh naik. Nah, harga-harga naik itu kan salah satu ciri dari scarcity. Itu contoh waktu yang mencakup scarcity. Contohnya ketika mau lebaran. Kalau enggak, mau hari raya yang lain. Berarti jawaban untuk nomor 4 itu yang E, fasilitas. Kecuali itu fasilitas. Lanjut yuk, Kak, boleh nomor tanya? 5. Oh ya, silakan. Itu mau tanya, kenapa sih kualitas itu termasuk scarcity gitu? Gini, kalian nih mau barangnya tuh kualitasnya yang bagus apa yang buruk? Yang bagus. Bagus. Yang bagus kan? Nah, kalau orang pengennya yang bagus semua, sedangkan yang bagus ini cuman ada beberapa. Jadinya scarcity kan? Iya, cuma bagian doang. Nah, itu. Paham nggak? Paham Kak, makasih Kak. Kalau fasilitas, dia nggak begitu berpengaruh. Atau nggak menyebabkan scarcity sebenarnya. Yang paling berpengaruh tuh terhadap scarcity itu ada kuantitas, kualitas, tempat, sama waktu. Kalau yang fasilitas tuh dia nggak terlalu berpengaruh. Mungkin ada beberapa yang berpengaruh, cuman nggak secara apa sih namanya kayak ini loh, nggak secara langsung terus drastis pengaruhnya gitu nggak. Oke, aku mau jawab sekalian nih pertanyaan dari J. Tadi kan aku nyebut tuh, kenaikan harga itu merupakan salah satu ciri dari scarcity atau kelangkaan. Nah, kenapa sih bisa gitu? Jadi gini teman-teman, aku pakai contoh itu, ini ya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok ketika mendekati lebaran. Itu kan harganya naik semua. Misal nih, jumlah barang kebutuhan pokok yang ditawarkan ini cuma 10. Sekarang orang ini butuhnya 15 gitu. Kan ini masih kurang ya. Nah, jadi kan kayak mau nggak mau kita rela untuk membayar lebih biar kita bisa dapat barang tersebut. Kalau ngomongin tentang kenapa sih kenaikan harga itu merupakan ciri dari scarcity, ini tuh kaitannya banyak banget ya, mulai dari nanti ini berkaitan sama permintaan penawaran, terus ada kaitannya sama inflasi juga kayak gitu. Kalau untuk penjelasanku yang 10 sama 15 ini udah paham belum, J?
Oke, lanjut ya. Nomor 5 sekarang. Barang yang jumlahnya terbatas dan dibutuhkan manusia. Coba lihat opsi C. Economic good. Economic goods. Oke, benar. Jadi jawabannya itu economics good. Nah, economics good itu jumlah terbatas, terus butuh pengorbanan. Maksud dari pengorbanan itu, kalau kita pengen mendapatkan barang tersebut, ya kita harus membeli, kayak gitu. Terus kalau private goods, tahu nggak yang dimaksud sama private goods ini yang kayak gimana? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang nggak Aku semua tahu, orang dapat Kak. manfaatin, bukan sih, Kak? Jadi itu barang apapun yang digunakan oleh satu individu atau perusahaan tidak tersedia untuk orang lain. Benar. Jadi private goods itu merupakan barang yang digunakan individu. Misal nih, kalian kan punya HP ya. Terus yang pakai cuma kalian sendiri. Nah, itu termasuk private goods. Terus kalau goods itu barang ya, jadi nggak usah dijelasin. Ini free goods. Ada yang tahu nggak? Barang bebas. Barang bebas. Nah, barang bebas tuh barang yang kayak gimana coba? Barang yang didapatkan tidak butuh pengorbanan. Betul. Sama nggak terbatas dia. Udara, mata, Jadinya tidak terbatas. Dan untuk mendapatkannya tidak butuh pengorbanan. Terus kalau public goods, public itu kan kayak udah jelas kan, namanya public. Berarti ya untuk publik, untuk masyarakat luas. Nah, dia ini berarti bebas digunakan masyarakat. Nah, kalau public goods ini kayak sengaja diciptain. Kalau free goods itu udah dari alam. Paham nggak? Contohnya, Kak? Public goods itu misalnya kayak pasar, lapangan, jalan raya, kayak gitu. Biasanya tuh fasilitas publik.
Halo. Halo. Kak, macet. Suaranya nggak ada. Ya di gue juga nggak ada. Mungkin Kak Ririsnya yang nge-lag. Iya iya kayaknya. Kayaknya itu deh apa namanya ada masalah sama device-nya atau gimana gitu mungkin. Mungkin ya. Halo, sorry teman-teman. Sorry. Aku nggak tahu, nggak sadar tiba-tiba keluar. Wait, aku share screen ulang ya. Ya, Iya, Kak. Sorry. Tadi aku ngomong sendiri, ternyata nggak sadar. Udah masuk belum? udah Kak. Udah, Kak. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 6 nih, teman-teman. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus ingat barang ekonomi itu barang yang kayak gimana dulu. Syaratnya tadi apa tuh? Diproduksi Langka. secara efisien. Langka. Syaratnya langka Langka. atau terbatas. Berarti untuk soal nomor 6, jawabannya yaitu D. langka yang D. Oke. Terus lanjut ya, nomor 7 nih. Masalah pemilihan atau problem of choice dalam kehidupan ekonomi tidak akan mungkin timbul manakala 1, 2, 3, 4. 1 sama 1 sampai 4 Kak. Benar semua, Kak. Benar semua. Nah, Kak. kita analisis dulu ya. Problem of choice itu kebutuhan tak terbatas, alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, berarti yang tidak menimbulkan problem of choice yang kebalikannya yang aku sebut. Berarti kebutuhannya ini harus terbatas dan alat pemuas kebutuhannya tidak terbatas. 1. Jumlah barang yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas jumlahnya. Benar ya? Benar. Terus, tak ada kelangkaan atau scarcity. Iya benar. Jadi kalau nggak ada kelangkaan atau scarcity, maka nggak ada yang namanya problem of choice. Terus yang ketiga, keinginan manusia atas barang dan jasa dapat ditentukan. Kalau dapat ditentukan berarti kebutuhannya ini terbatas. Betul ya? Terus yang keempat, sumber daya yang tersedia secara potensial cukup banyak. Benar nggak nih? Benar Kak. Benar, oke. Kalau yang benar 1, 2, 3, 4 berarti jawabannya yang E. E. Oke. Lanjut yuk. Nomor 8. aku mau nanya dong Kak. Oh yang ya.
Yang nomor 3 itu aku masih bingung kenapa benar, Kak. Gini, keinginan manusia atas barang dan jasa dapat ditentukan. Berarti kalau dapat ditentukan, itu kan kayak kita bisa membatasi nih. Oh iya. Iya, Kak. Makanya dia tidak menimbulkan masalah mengenai pemilihan. Itu. Oh iya, makasih, Aman? Kak. Oke, lanjut. Aman, Kak. Nomor 8. Yuk, kita bahas nomor 8. Kebutuhan menurut intensitasnya dapat dibedakan atas intensitas. Primer, Primer, sekunder, A. tersier. middle, tersier. Oke, benar. Benar banget teman-teman. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Nah, pembagiannya atau contoh-contohnya ini tergantung dari sudut pandang orang yang Masing-masing. menilai. Betul. Masing-masing orang, Kak. Misal nih, kayak mungkin Siska Kohil. Nah, menurut dia kayak barang mewah itu mungkin enggak kebutuhan Primer. tersier lagi, tapi jadi kebutuhan Primer. sekunder. Tapi bagi orang-orang yang misalnya kayak jauh di bawah Siska, itu mungkin ini dia menganggap kalau Tersier. barang-barang mewah itu merupakan kebutuhan tersier. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman, Kak. Aman. Oke, kalau aman. Terus yang B nih, Aku kebutuhan mau jasmani tanya. dan rohani. Ya, Kan itu kebutuhan menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau kebutuhan selain menurut intensitasnya dibagi jadi apa aja, Kak? nah ini ada di pilihannya. Kebutuhan jasmani dan rohani. Ada yang tahu nggak? Ini Sifat. pembagian kebutuhan menurut Sifat. apa? Sifat. Sifat. Oke, betul. Sifatnya. Terus, kalau yang C, kebutuhan Waktu sekarang dan masa pemenuhannya. depan. Waktunya, Kak. Iya, benar. Waktunya berdasarkan waktu. Terus, yang D, kebutuhan elastis dan inelastis. Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Ada sebenarnya, teman-teman. Nah, ini tuh menurut elastisitasnya. Oh. Cuman emang jarang dibahas gitu loh untuk pembagian kebutuhan. Iya. Terus Itu kalau biasanya kan yang Kak, E, beda apa kan Kak? Beda topik lagi biasanya kan. iya, Elastisitas. Itu masuk bab Iya, elastis ya, Kak. Elastisitas. Iya. iya betul. Bagus sih ya sih. Cuman sebenarnya kalau dikaitin ya, dia juga masuk ke konsep dasar gitu. Dilihat lagi ya sih, Kak. Oke, lanjut ya. Terus kebutuhan individual dan kolektif. Subjek. Ini berdasarkan Subjek, apa ya, nih? Kak. Subjek. Oke, benar. Jadi kalau individual dan kolektif itu merupakan macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kalau individual berarti dia berdasarkan individu. Kalau kolektif ini bersama atau banyak orang. Sampai nomor 8. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih teman-teman? Enggak, Kak. Aman? Oke, lanjut ya. Aman. Nomor 9. Yang termasuk kebutuhan pokok manusia. 1 dan 2. Tanda Satu, bangun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ingat, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer itu pasti terdiri dari 3. Yang pertama, sandang. Kedua, pangan. Yang ketiga ada papan atau perumahan atau rumah. Terus lanjut nomor 10. Yang termasuk kebutuhan sekunder adalah
Kebutuhan sekunder itu Kendaraan. berarti kebutuhan Kendaraan. setelah kebutuhan primer. Benar sekali jawabannya kendaraan. Kalau makanan, perumahan, pakaian, ini dia merupakan kebutuhan Benar. pokok atau kebutuhan primer. Kalau pengobatan itu Masa kini. enggak, iya, kebutuhan masa kini atau sekarang. Nah, dia itu enggak masuk ke penggolongan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Gitu. Oke, lanjut yuk. Nomor 11. Barang ekonomi adalah barang yang mempunyai kegunaan dan langka. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Benar ya? Betul. Terus, kita lihat sebabnya. Jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Benar. Benar. Untuk menutup kelangkaan. Benar nggak? Berarti Oke, benar ya. ya. Nah, mereka saling berkaitan nggak? Berkaitan. Berkaitan. Akibat. Benar-benar berhubungan. Kalau berhubungan, Berkaitan, Kak. jawabannya yang A. yang A. Oke, mantap. Lanjut, nomor 12. Pembahasan tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah definisi dari Produksi. Ekonomi, Kak. Ilmu ekonomi. Ekonomi. ilmu ekonomi. Benar. Jawabannya yang ilmu ekonomi. Nah, kenapa nih jawabannya ilmu ekonomi? Ada yang tahu nggak? Soalnya kan di sana dia bilang pembahasan, nggak. Betul. Kata kuncinya tuh yang benar pembahasan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Tahu Kalau udah aman nih. Produksi sama konsumsi, Kak? Nah, kalau produksi sama konsumsi itu bentuknya caranya manusia untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi. Oke, Kak, makasih. Oke. Lanjut ya, kita Minyak, Kak. ya. Kenapa nggak ekonomi? Gimana? Kalau yang ekonominya? Kalau ekonomi itu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini kenapa jawabannya ilmu ekonomi? Karena di depannya ada kata pembahasan. Nah, pembahasan itu kan berarti kayak ilmunya gitu. Ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak, udah paham. Oke, lanjut ya. Nomor 13 sekarang. Inti masalah ekonomi. Apa sih yang melatar belakangi adanya ilmu ekonomi itu? B. Bogor. Yang B, Kak. Bandung. Yang B, betul. Ingat, ini balik lagi ke ilmu ekonomi. Itu bisa muncul karena adanya problem of choice. Nah, problem of choice ini muncul karena adanya scarcity atau kelangkaan. Nah, dari A, B, C, D, dan E itu yang menunjukkan kelangkaan kan yang B. Berarti jawaban nomor 13 yang paling benar yaitu yang B. Gimana teman-teman? Aman nggak? Aman nggak? Aman, Kak. Aman, Kak. Lanjut ya. Ke nomor 14 nih. Benda yang jumlahnya sangat terbatas. Dan untuk memperolehnya dibutuhkan pengorbanan.
adalah definisi dari Benda ekonomi. Benda ekonomi. Benda ekonomi. Oke. Udah aman ya berarti, udah paham nih. Lanjut, bisa lanjut nih langsung. Nomor 15. Faktor produksi yang diperlukan dalam proses produksi. Terdiri atas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, benar ya jawabannya itu 1, 2, dan 3. Nah, di sini aku mau menekankan nih, faktor produksi itu ada 4. Apa aja coba? Tahu nggak? Land, Apa labor, aja? capital, skill atau entrepreneurship. Oke, betul. Land atau tanah atau sumber daya alam. Kemudian ada tenaga kerja atau sumber daya manusia. Terus ada modal atau capital. Terus yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, jadi nomor 15 ini yang 4 bukan ya. Nah, kalau jawabannya yang benar itu 1, 2, dan 3, maka jawabannya apa nih untuk nomor 15? A, Kak. A. Oke. Jawabannya yang A. Lanjut yuk, nomor 16 sekarang. Faktor produksi yang bukan merupakan hasil rekayasa manusia adalah 1 dan 3. Oke, 1 dan 3 itu bukan. Jadi 1 dan 3 dia ini termasuk faktor produksi asli. Nah, faktor produksi asli ini berasal dari alam. Jadi kayak diciptakan oleh Tuhan. Nah, selain faktor produksi asli, ada juga nih faktor produksi turunan. Yang faktor produksi turunan itu dia terdiri atas modal dan juga kewirausahaan. Gitu ya. Aman nggak nih? Nah, kalau bahan mentah itu termasuk apa? Jadi bahan mentah itu di sini bisa dimasukkan ke sumber daya alam. Cuman kita nggak masukin, nggak secara implisit langsung gitu loh. Yang ditekankan tuh kalau di faktor produksi sumber daya alamnya tuh lebih ke tanahnya. Makanya bahan mentahnya enggak. Masuk ding. Kan dia kan belum diolah, Kak. Apa? Kan itu kan masih asli dari bumi ya, dari apa? Iya. Berarti bahan mentah masuk ya, Kak? Iya, Berarti masuk A ya. dia. Jawabannya yang A. Nah, bahan mentah itu dia dimasukkan ke sumber daya alam. Yang ini. Lanjut ya, nomor 17 sekarang. Yang disebut faktor produksi turunan. Nah, apa nih? Tadi aku udah bahas tuh. Modal. Modal. Oke, betul. Selain modal ada Kewirausahaan. Iya, ada kewirausahaan. Oke, aman. Lanjut, nomor 18. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, benar. 1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya nih, 4 itu bisa masuk. Jadi aku pernah baca nih, kan ada beberapa buku yang aku baca. Nah, itu salah satu. Dia tuh ada yang menyebutkan kalau when atau kapan barang itu diproduksi, itu termasuk masalah pokok ekonomi.
Cuman karena umumnya masalah pokok ekonomi yang dianggap itu cuma buat how dan for whom, maka kita jawabannya yang 1, 2, 3 aja. Gitu ya teman-teman. Berarti jawabannya yang A. Oke, Kak, boleh ada yang mau tanya? ditanyain dulu nggak? Alasannya kenapa, Kak? Aku, Kak. Alasannya kenapa gimana? Yang kenapa UN itu bisa masuk ke masalah pokoknya? Nah, masalah pokok ekonomi itu kan sebenarnya inti masalahnya itu kan ada di kelangkaan atau scarcity. Nah, jadi kan tujuan adanya ekonomi itu untuk mengatasi masalah scarcity kan. Jadi kayak biar kita tahu kapan kita harus memproduksi barang, biar nggak terjadi yang namanya kelangkaan kayak gitu. Itu sih kalau dari buku yang aku baca. Cuman karena mayoritas buku itu bilangnya masalah pokok ekonomi cuman ada 3, buat how dan for whom, maka kita jawabnya juga yang 1, 2, 3. Gitu ya. Oke. Mau tanya, Oke. Ya. Kalau masalah ekonomi ada yang selain masalah pokok nggak, Kak? Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi masalah pokok ekonomi itu dia dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mazhab klasik atau tradisional, sama ada yang namanya mazhab modern. Nah, kalau mazhab klasik itu terdiri dari produksi, konsumsi, distribusi dulu, sorry. Distribusi, konsumsi. Kalau yang mazhab modern, itu ada apa aja nih? Tadi ini, yang atas. What, how, bagaimana cara membuatnya, dan for whom. Gitu, oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak, kelangkaan itu nggak termasuk juga sama masalah pokok ekonomi. Kelangkaan itu inti masalah ekonomi. Nah, sebenarnya buat how dan for whom ini merupakan penjabaran untuk mengatasi kelangkaan gitu. Paham nggak? Oke. Lanjut ya. Nomor 19 nih. Usaha meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa adalah merupakan definisi dari Produksi. produksi. Oke. Kalau distribusi artinya Menyalurkan. menyalurkan. Kalau konsumsi memakai, menghabiskan sama aja. Oke, lanjut yuk. Nomor 20. Karakteristik barang publik adalah 1 dan 3. Oke, betul. 1 dan 3. Kalau rivalry dan eksklusif itu merupakan ciri atau karakteristik dari barang ekonomi. Kalau boleh tahu rivalry itu apa ya? Gimana? Rivalry itu apa? Rivalry itu kayak saingan, musuh gitu. Jadi kayak kita mesti bersaing gitu untuk mendapatkannya.
Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau eksklusif itu apa, Kak? Eksklusif itu berarti ya kayak ini, yang benar-benar eksklusif gitu loh. Kayak apa ya? Intinya kayak benar-benar ditujuin buat kamu gitu. Spesial. Khusus. Ya, khusus. Aman kah? Kalau aman kita lanjut. Aman. Mana, Kak? Oke. Lanjut ya. Sekarang nomor 21. Ilmu ekonomi yang membahas tentang agregat atau totalitas keseluruhan. Makro. Seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan lain-lain disebut benar Makro. banget ilmu ekonomi makro. Pokoknya kalau ada istilah agregat itu berarti makro. Lanjut ya. Nomor 22 Kak, mau sekarang. tanya, Oh ya, gimana? yang tadi kan ada ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi selain ekonomi makro ada apa aja, Kak? Mikro. Nah, ilmu ekonomi itu kan dia dibagi menjadi makro sama mikro nih. Kalau makro itu dia wilayahnya negara. Kalau mikro itu kayak rumah tangga sama ini doang, perusahaan gitu. Paham nggak? Oke, Kak, makasih. Paham. Oke. Terus nomor 22. Hubungan teknis antara faktor-faktor produksi dengan output disebut, yang tahu nggak? Fungsi produksi. Betul, fungsi produksi. Nah, tahu nggak notasinya fungsi produksi kayak gimana? Q sama dengan A ditambah PS. Bener nggak, Kak? A Ditambah faktor PS. sih. Sebenarnya ini langsung F, langsung faktor produksi. Oh gitu. Iya, simpelnya gitu. Ya yang tadi itu penawaran yang salah. Oke, lanjut. Nomor 23. Kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan dengan menggunakan indifferent curve. Tidak dapat dihitung. Berarti Ordinal. dia tuh oke, Ordinal. ordinal. Kalau kardinal Bisa Dapat dihitung. dapat dihitung. Kalau teori Agio ini nanti ada kaitannya sama saham. Gitu. Permintaan penawaran kita bahas selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Boleh nanya nggak? Boleh? Kalau indifference curve itu apa ya, Kak? Nah, jadi indifferent curves itu merupakan kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan dua jenis barang yang memberikan kepuasan yang sama. Bentuknya tuh kayak gini, dia tuh cembung ke titik origin atau titik 0,0, terus menurun dari kiri atas ke kanan bawah. IC itu kurva yang menunjukkan penggunaan dua barang. Ini sama-sama elastis uniter nggak? Iya.
yang memberikan, sebenarnya beda sih sama elastis uniter. Kalau elastis uniter itu kan dia berkaitannya sama jumlahnya nih. Kalau indifferent curve itu lebih ke kepuasannya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, boleh contoh yang indifference curve-nya nggak, Kak? Contoh gimana? Contoh penggunaannya. Iya, Misalnya, Kak. misal kepuasan mengkonsumsi 2 jeruk itu sama dengan mengkonsumsi 3 mangga, kayak gitu. Nah, dia tuh sebenarnya nggak bisa dihitung kepuasannya tuh berapa, cuman bisa dibandingkan gitu. Kan kalau teori kardinal itu kayak bisa dihitung ya, kepuasannya tuh berapa util gitu. Tapi kalau di teori ordinal atau indifferent curve, kita nggak bisa menghitung berapa kepuasannya, tapi cuma bisa membandingkan kalau kepuasan mengkonsumsi barang A itu akan setara dengan mengkonsumsi beberapa barang B, kayak gitu doang. Ya, makasih, Kak. Kak, aku mau tanya. Ya, Kenapa kok indifference curve bentuknya kayak gitu, Kak? kenapa bisa kayak bentuknya gitu? melengkung, cembung ke titik origin. Nah, ini ada penyebabnya. Jadi yang menyebabkan indifferent curve ini cembung ke titik origin, ini ada kaitannya sama scarcity atau kelangkaan. Kenapa bisa gitu? Nah, dari teman-teman ada yang tahu dulu nggak? Kira-kira kita diskusi nih. Ada yang tahu nggak? Lupa, Kak. Oke. Nah, selain dia berkaitan sama scarcity, dia itu juga ada kaitannya sama ini loh. Apa sih namanya, kayak marginal rate of substitution. Jadi kayak ada nih bakalan panjang nih kalau jelasin materi. Oke, nggak apa-apa. Jadi di dalam ekonomi itu ada yang namanya marginal rate of substitution atau rate marginal ketika kita mensubstitusikan penggunaan barang atau pengkonsumsian barang. Nah, ini yang menyebabkan dia cembung ke titik origin. Kayak gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Kalau nggak istilahnya tuh kalau dalam bahasa Indonesia derajat pergantian. Nah, maksud dari MRS atau derajat penggantian itu kayak ini loh sebenarnya untuk mengetahui berapa sih besar barang yang mesti dikurangi agar barang lain dapat ditambah supaya kepuasannya menjadi sama. Misalnya, sebelumnya kita mengkonsumsi 10 baju sama 5 celana. Nah, ketika kita akan mengkonsumsi 8 baju, maka kita harus menambah konsumsi 1 celana. Biar apa sih namanya ini? Kepuasannya sama. Paham, Kak. Oke, paham ya. Kalau paham, bisa nih kita lanjut.
Ini gampang sih soalnya. Pasir berguna setelah dibawa ke kota. Ini kata kuncinya tuh dibawa ke kota. Berarti dia menunjukkan apa nih? Place. Place. Place utility. Bener ya. Terus nomor 25. Kayu lebih berguna bagi manusia sesudah berbentuk meja. Bentuk. Form, Kak. Form. utility. Oh iya. Oke, Yang benar E. form utility atau bentuknya. Terus nomor 26. Benda berguna. Gimana? Ada yang nanya nggak? Kalau elemen utility itu apa, Kak? Nah, kalau elemen utility, ini ada kaitannya sama soal nomor 26. Benda berguna karena zat yang terkandung di dalamnya. Nah, ini jawabannya tuh elemen utility atau elemennya yang ada di benda tersebut. Kayak bahan-bahannya, zat-zat yang terkandung di dalamnya gitu. Jelas belum? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Terus nomor 27. Jas hujan yang hanya berguna pada saat atau musim hujan. Berarti time. Betul. Time utility. Nah, kalau soal kayak gini tuh masih gampang ya, masih bisa dinalar gitu. Terus lanjut. Dorongan ingin makmur. Oh ya, gimana? Kalau yang service utility apa? Contohnya. Nah, kalau service utility itu berarti benda berguna karena ada service atau pelayanan. Misal nih, kalian ada televisi, tapi nggak ada antenanya atau nggak ada siarannya. Bakalan berguna nggak? Nggak kan? Nah, itu salah satu contoh service utility. Oke, makasih Kak. Sama, lanjut nomor 28. Dorongan ingin makmur yang ada pada diri manusia disebut Motif. Oke, benar ya jawabannya motif ekonomi. Nah, Kalau prinsip, Kak? kalau prinsip ekonomi itu yang patokannya kayak pedomannya gitu loh, manusia melakukan tindakan ekonomi. Kalau prinsip ekonomi itu ada dua, Kalau yaitu politik ekonomi, Kak? kalau politik itu kayak berarti ya kayak politiknya, kayak aturan-aturan gitu, ketentuan permainan politiknya. Nah, aku mau lanjutin nih yang prinsip ekonomi. Kalau prinsip ekonomi itu dia ada dua, untuk mencapai kepuasan maksimal dengan pengorbanan tertentu atau dengan pengorbanan minimal untuk mendapatkan kepuasan tertentu. Jadi salah ya kalau bilang prinsip ekonomi itu pengorbanan minimum hasil maksimum. Ini salah banget. Soalnya nggak ada yang pengorbanannya cuma dikit tapi bisa dapat hasil maksimum. Nggak ada yang bisa di dunia ini. Yang benar itu untuk mencapai hasil maksimum dibutuhkan pengorbanan tertentu, atau untuk mendapatkan hasil tertentu dibutuhkan pengorbanan minimum, kayak gitu. Dia mau ditanyain ya teman-teman? Bisa diulang nggak Kak? Mau catat soalnya. Terima kasih. Jadi prinsip ekonomi yang benar itu untuk mencapai hasil maksimum dibutuhkan pengorbanan tertentu.
Kalau untuk mendapatkan hasil tertentu, berarti pengorbanannya minimum. Kalau yang D itu apa, Kak? Kalau alternatif ekonomi, nggak ada. Jadi mungkin ini kayak kebijakan sampingan gitu loh, alternatif. Oke, Kak. Oke, itu ya tulisannya. Kuncinya udah aku tulis di kolom komentar, kolom chat. Terus lanjut ya teman-teman. Masuk ke nomor 29 yuk. Masih ada 2 halaman. 3 halaman lagi. Nomor 29. Pernyataan berikut merupakan motif yang mendorong manusia bertindak ekonomi, kecuali Hasrat selalu menerima apa adanya. Hasrat selalu menerima apa adanya. Yang B, Kak. Oke, benar ya jawabannya. Yang B, kalau kita punya hasrat selalu menerima apa adanya, nggak bakalan ada tuh yang namanya motif. Kayak misalnya nih, kalian kan lagi belajar nih mati-matian biar bisa masuk ke PTN. Kalau kalian punya hasrat selalu menerima apa adanya, jadi kayak kalian pasrah doang gitu loh, nggak mau usaha. Bakalan dapat nggak impian kalian? Nggak kan? Enggak. Nah, itu contohnya. Karena itu kalian punya motif. Hanya belajar. Kalau kalian punya hasrat selalu menerima apa adanya, nggak bakalan muncul motif. Terus nomor 30. Kaitan antara suatu peristiwa dengan peristiwa ekonomi yang lain disebut dengan hukum ekonomi. Benar nggak? benar. Benar. Oke, ini dia benar. Terus kita lihat sebabnya. Berusaha dengan pengorbanan seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil tertentu. Pengorbanan minimal hasil tertentu. Benar. Benar nggak? Benar, Kak. Betul. Nah, mereka saling berkaitan nggak? Enggak. Enggak, Kak. Kalau Benar. enggak, berarti jawabannya yang B. yang B. Oke. Lanjut, nomor 31. Prinsip ekonomi adalah bagaimana mencapai tujuan yang, ingat prinsip, nggak ada 1 dan maksimum 3. minimum. 1 dan 3. Maksimum dengan Yang minimum. ada Minimum, maksimum Kak. tertentu dan tertentu dengan minimum. Oke. Berarti jawabannya yang B lagi. Lanjut nih, nomor 32. Yang termasuk bidang usaha agraris. Perikanan darat. Oke, agraris itu jawabannya perikanan darat. Oke, lewat. Agraris itu dia butuh diproduksi atau diolah. Kalau yang ekstraktif itu langsung diambil dari alam tanpa perlu diolah. Contohnya perikanan laut. Lanjut ya, nomor Yang A itu 3. maksudnya apa, Kak? Pertambangan minyak lepas pantai ini lebih ke apa sih, industri gak sih? Wait. Oh, nggak lupa. Kayaknya dia lebih ke ini sih. Apa sih namanya? Ekstraktif. Meskipun dia diambil dari alam terus dikelola lagi, tapi dia tuh masuk ke ekstraktif kalau pertambangan minyak lepas pantai. Nah, di sini tuh yang membedakan dia usaha agraris. Agraris itu kan ya dari alam diolah. Maksudnya kayak dari awal tuh emang sengaja gitu loh, sengaja dibuat kayak gitu. Gimana teman-teman?
Paham, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nomor 33. Yang termasuk proses produksi. 1 dan 3. Dan 3. B, Kak. 1, iya, jasa. Terus 3, menanami sawah. Kenapa nomor 2 enggak? Distribusi itu. Oke, kalau yang 4, Konsumsi. Konsumsi, Kak. konsumsi. Oke, benar. Aman ya berarti. Lanjut yuk. Nomor 34. Yang termasuk bidang produksi ekstraktif. Yang A. Ekstraktif. 1, 2, Yang 3. A. 1, 2, 3. 1, iya. Terus pertambangan iya. Mengumpulkan hasil hutan iya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Kak, Ya, produksi ekstraktif itu kayak gimana ya? ekstraktif tuh kayak dia gimana ya jelasinnya? Langsung mengambil dari alam gitu loh. Nggak perlu kayak dia mesti apa sih namanya kayak budidaya gitu enggak. Kalau yang agraris kan dia ada budidaya, kalau yang ekstraktif tuh enggak. Jadi kayak tinggal diambil dari alam. Kalau misalnya pertambangan itu kan iya, gimana? Yang agraris itu cuma untuk yang di darat doang kah? Apa sih yang di darat tadi gitu? Ya. Betul. Contohnya hanya 1 itu aja, Kak. Ada lagi kok. Yuk, coba kalian cari. Ada gak? Kayak pertanian, Iya, betul perkebunan. tuh. Pertanian. Iya. Ada lagi nggak kira-kira? Peternakan juga nggak sih, Kak? Iya, benar. Terus selain ekstraktif sama agraris, ada lagi yang namanya industri. Kalau industri berarti yang berkaitan sama pabrik. Itu ya. Kalau agraris itu mesti diusahakan dulu, mesti dibudidayakan dulu. Kayak mesti nanam dulu, terus ngerawat, kayak gitu. Aman nggak nih? Kalau aman, kita lanjut. Lanjut yuk. Nomor 35. Berikut adalah bidang usaha agraris, kecuali. Mana nih tadi yang enggak? Perikanan laut. Perikanan laut. Oke. Ya betul. Terus nomor 36. Pertambangan biji besi termasuk dalam bidang produksi ekstraktif. Betul. Terus kalau nomor 37 nih. Usaha peningkatan produksi dengan jalan menambah faktor produksi. Ekstensif. Ekstensif. Nah, kalau diver itu apa tuh? Diversifikasi. Menambah jenisnya. Ya, Iya. peragaman. Iya benar. Nambah jenis atau pengeragaman jenisnya. Terus nomor 38 yuk. Berikut adalah cara peningkatan produksi. Yang mana nih? 2 dan 3. Oke, jawabannya 2 dan 3. Benar. Kalau menambah luas areal dan memperbanyak angkutan, ini benar nggak?
sebenarnya dia juga benar. Soalnya kalau kita menambah luas areal nih, kayak area produksi, area yang bisa kita gunakan untuk produksi, kan kayak kita bisa menambah produksi kita. Misal, dari yang semula kayak kita punya sawah cuma 1 hektar, terus kita nambah arealnya jadi 2 hektar. Berarti kan kita jadi bisa menambah produksi kita. Paham nggak maksudku? Paham. Paham, Kak. Terus kalau yang nomor 4, mendirikan pabrik mendirikan pabrik barang dan menambah jumlah pekerja. Benar nggak? Betul juga. Kalau kita punya banyak pabrik, otomatis kan produksinya bisa banyak. Kalau kita punya banyak pekerja, ya kita bisa menambah produksinya. Jadi dia sebenarnya benar semua, teman-teman. Jawabannya yang E. Kak, sorry, itu di bawahnya ada pilihannya lagi. Ada soal lanjutannya. Oh iya, Ding. Astaga. Sorry. Ya, lihat aku tuh. Oke, yang termasuk peningkatan produksi secara intensif. Kalau yang intensif, jawabannya benar, 2 dan 3. Kan kalau intensif itu kan dia memanfaatkan apa yang ada dan dimaksimalkan. Jadi yang benar 2 dan 3. Kalau 1 dan 4 ini dia termasuk X apa nih? Ekstensif. Oke. Lanjut yuk, nomor 39. Perluasan produksi dengan menambah jenis-jenis barang. Diversifikasi. Diversifikasi. Oke. Intensifikasi itu memaksimalkan faktor produksi. Ekstensifikasi menambah faktor produksi. Mekanisasi ini berarti nanti dia berubah menjadi memakai mesin. Kalau spesialisasi ini berarti dia kayak menspesialisasikan produksinya. Maksudnya kayak dia cuma mau memproduksi barang-barang tertentu kayak gitu dong. Kak, boleh ditulis di itunya, Kak? Oke. Intensifikasi ini memaksimalkan faktor produksi. Penambahan jenis. Ekstensifikasi ini menambah faktor produksi. Mekanisasi ini menggunakan mesin. Kalau spesialisasi ini mengkhususkan produksinya. Gitu. Oke, aman nih. Aman, Kak. Makasih. Sama. Lanjut ya. Kita ke nomor 40 nih. 10 soal terakhir. Meningkatkan kualitas faktor produksi untuk meningkatkan output disebut dengan ekstensifikasi. Benar nggak? Salah. Harusnya intensifikasi. Terus, intensifikasi dalam pertanian adalah dengan cara memupuk, pengairan yang baik, penambahan lahan, dan pemakaian bibit unggul.
Betul tidak? Benar. Betul. Salah benar berarti jawabannya yang C. D. D. yang D dong. Kalau C itu benar salah. Kalau ini kan salah benar berarti jawabannya yang D. Terus nomor ya. Kan yang diintensifikasi itu ada kata-kata penambahan lahan. Itu tuh nggak termasuk ke dalam ekstensifikasi ya, Kak? Nah, sebenarnya dia tuh masuk ke ekstensifikasi. Cuman kalau ini kita ngelihat dari sini loh. Mana ya tadi? Ininya waktu itu aku pas ngerjain ini, aku kan sempat browsing gitu kan. Karena ya sama, yang permasalahannya tuh ada kata penambahan lahan di sini kan. Seharusnya dia salah. Penambahan lahannya tuh nggak masuk karena penambahan lahan itu emang termasuk ekstensifikasi. Cuman waktu itu aku sempat baca dari beberapa sumber, 2 apa 3 gitu, penambahan lahan tuh bisa masuk ke intensifikasi. Makanya di jawaban soal ini itu yang sebabnya itu benar. Kayak gitu. Oke, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Lanjut ya teman-teman, nomor 41. Meningkatkan jumlah dan mutu produksi. Dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi. Benar nggak? Benar. Meningkatkan Jumlah dan mutu produksi. Salah deh, itu intensifikasi gak sih, Kak? Untuk produksi bukan intensifikasi ya, Kak? Iya, benar. Salah, harusnya intensifikasi. Karena ada kata mutu produksi. Terus, ekstensifikasi adalah cara memperluas usaha dengan menambah faktor produksi. Benar. Benar nggak? Betul. Benar. Berarti jawabannya yang yang D. D. Terus lanjut yuk nomor 42. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu mana aja nih kira-kira? Benar Benar. semua. Semuanya benar. Semua, Kak. Benar Oke, semua, Kak. jawabannya benar semua. Maka yang E. Kalau A itu 1, 2, 3 doang ya. Terus lanjut yuk. Dalam analisis ilmu ekonomi, dikenal sebuah kaidah yaitu apa yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar atau keseluruhan. Nah, hal ini disebut juga dengan, langsung aja nih, jawabannya tuh fallacy of composition. Berdasarkan komposisinya, skalanya. Kalau ceteris paribus itu faktor lain dianggap tetap. Kalau normatif ekonomi itu berarti kayak seharusnya kayak gini loh. Misal, ketika terjadi kenaikan harga, itu kan akan menyebabkan permintaan menurun. Berarti itu normatif ekonomi. Terus contohnya lagi, kalau terjadi inflasi, pemerintah harus menerapkan kebijakan moneter uang ketat. Seharusnya. Itu normatif. Jadi kayak suatu kondisi itu seharusnya diatasi dengan apa? Nah, itu merupakan normatif ekonomi. Lawan dari normatif ekonomi tahu nggak apa namanya? Positif. Betul, positif ekonomi. Nah, positif ekonomi itu yang gimana, Mia?
Gimana nih? Sifatnya saran atau argumen gitu, Kak. Bener nggak, Kak? Argumen gimana nih? Aku lupa. Bahas fakta bukan sih, Kak? Gimana? Membahas fakta. Iya, benar. Kalau positif ekonomi itu dia ngomongin tentang fakta. Misal, kayak tingkat koefisien Gini di Indonesia ada di rentang 0,34. Berarti itu dia ngomongin fakta. Kalau intinya kayak yang ada kayak nyebutin angka-angka, data-data gitu, berarti dia termasuk positif ekonomi. Kalau normatif ekonomi tuh yang ini kayak lebih ke menekankan ke seharusnya kayak gini loh kebijakan yang diambil pemerintah. Itu normatif ekonomi. Terus kalau circular flow ya. Ya, kebalik, yang positif itu fakta sama hubungan antar peristiwa. Kalau yang normatif saran, pertimbangan, dan etika. Iya, benar. Kalau circular flow atau diagram arus melingkar ini nanti dia menunjukkan kayak ini kaitan kegiatan antara rumah tangga produsen, konsumen, pemerintah, sama luar negeri. Terus kalau opportunity cost atau biaya oportunitas itu berarti biaya yang harus kita korbankan ketika kita memilih suatu alternatif. Normatif ekonomi itu ini Tasya keharusan atau kayak tadi yang dibilang Mia etikanya, harusnya tuh kebijakannya kayak gimana sih yang mesti diambil pemerintah untuk mengatasi suatu peristiwa kayak gitu. Gimana Tasya, ada pertanyaan lagi nggak? Atau udah jelas mungkin? Udah paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ini judul materinya tuh masuk ke konsep dasar ekonomi, Friska. Kalau di buku SKS itu masuk klasifikasi ilmu ekonomi gitu, Kak. Oke, ya. Sama aja sih sebenarnya. Konsep dasar ekonomi kok ini aku lagi buka buku SKS. Kalau circular flow itu kayak gini. Benar. Jadi circular flow tuh kayak gini loh. Misal ini ada RTK, terus ada RTP. Nah, ini nanti ada pasar input, terus ada pasar output. Pernah tahu nggak salsabila yang kayak gini? Nah, jadi ini yang dinamakan circular flow. Atau arus kegiatan ekonomi. Nah, di sini kan ada RTK, ada RTP, pasar input sama pasar output. Nah, RTP Rumah tangga produsen. iya, rumah tangga produsen. Nah, di sini kan ada yang panahnya ke arah RTP, sama ada panahnya yang ke arah RTK. Kalau yang ke arah RTP ini berarti dia merupakan arus barang atau faktor produksi. Soalnya
ini di pasar input. Nah, arus ini, panah yang ke arahnya si RTK, ini namanya arus uang. Kenapa dia arus uang? Karena tadi si RTP ini beli faktor produksi dari RTK yang dijual di pasar input. Gimana? RTK itu rumah tangga konsumen. Udah paham kah? Oke. Kita lanjut ya, masuk ke soal lagi. Nomor 44 nih. Jika penambahan 1 unit faktor produksi mengakibatkan output bertambah kurang dari 1 unit. Faktor produksinya nambah 1. Hasilnya kurang dari 1. Nah, berarti dia tuh karakternya apa nih? Apakah konstan, increase, decrease, atau gimana? Decrease. Decrease. Kalau yang increase, berarti misal penambahan faktor produksinya kurang dari 1, terus nanti outputnya bertambah 1. Gimana? Ada yang masih bingung nggak tentang konstan, increase, decrease? Itu bab apa ya, Kak? Ini tuh bab apa ya? Kayaknya aku kelewat deh. Teori perilaku produsen kayaknya. Benar-benar. Tapi emang kadang ada kok yang disinggung di konsep dasar ekonomi. Bisa kita lanjut kah? Bisa, Lanjut Kak. dong ya. Oke, lanjut ya. Nomor 45. Dalam hukum permintaan maupun penawaran, ada asumsi yang dinamakan ceteris paribus. Tadi aku udah sedikit nyinggung tuh. Faktor-faktor lain nggak tetap. Oke, dianggap tetap atau dianggap konstan. Oh iya, sorry, aku tadi nggak lihat pertanyaannya si SYF atau siapa, nggak tahu lah. Nah, jadi kalau constant return to scale itu ketika kita nambah wait. Baterai penku habis. Bentar. Kalau konstan tuh misal kita nambah 1 unit faktor produksi, berarti nanti ini outputnya juga akan bertambah 1. Aku ketik kolom chat ya teman-teman. Konstan itu input tambah 1, maka output tambah 1.
Terus kalau increase itu ketika input tambah 1, maka output tambahnya lebih dari 1. Terus kalau decrease, input nambah 1, outputnya kurang dari 1. Itu ya SHF, entah itu siapa atau siapapun itu nama kamu. Oke. Lanjut yuk, nomor 46. Baju yang dibungkus rapi dengan plastik yang bagus dapat dijual dengan harga yang lebih mahal daripada baju yang dijajalkan begitu saja tanpa dibungkus. Hal ini termasuk ke dalam fungsi distribusi yang mana nih? Pengepakan. Oke, betul ya. Kemasan. Terus lanjut nih, 47. Teori nilai biaya produksi dikemukakan oleh, yang tahu nggak? Adam Smith. Adam Smith nggak, Kak? Betul. Teorinya Adam Smith. Kalau David Ricardo itu nanti berhubungan sama tenaga kerja. Terus masuk nomor 48. Kalau faktor produksi variabel ditambah secara terus-menerus pada faktor produksi tetap, maka akan mengakibatkan hasil produksi titik-titik. Tahu nggak? 1/3, Kak. Betul, 1 dan 3. Nah, ini tuh gini. Total produksi. Bukan, Kak. Ini kan bentuknya gini. Lurus gak sih? Ini anggap aja lurus ya, pokoknya. Jadi ketika kita menambah faktor produksi, itu marginalnya tuh awalnya marginalnya tuh langsung turun dari sini terus menurun. Ketika 0, marginalnya 0, itu total produksinya maksimal. Nah, ini total mula-mula meningkat kemudian menurun. Ini ditunjukkan oleh TP. Kalau marginalnya ini langsung menurun semua. Gimana teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Kalau untuk belajar kurva, pelan-pelan aja sih nggak apa-apa. Kalau emang kalian baru pertama kali belajar ekonomi tuh pelan-pelan aja nggak apa-apa. Toh waktu kita juga masih lama kan. Jadi masih bisa lah buat belajar kurva. Lanjut, nomor 49. Penyelidikan didasarkan atas dalil-dalil pokok ekonomi. Melalui pemikiran yang logis dapat ditarik kesimpulan. Terus kita lihat sebabnya. Oke, ya benar. Terus kita lihat sebabnya. Metode induksi adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan atas penelitian lapangan. Benar nggak? Betul juga. Cuman mereka ini enggak saling berkaitan. Tidak berhubung. Karena yang pertama tuh membahas tentang penyelidikan atau dalil-dalilnya. Kalau yang sebabnya dia lebih ke menuju kayak definisi dari suatu metode. Jadi nomor 49 jawabannya itu lebih ke yang B. Terus nih nomor 50.
Metode penelitian ekonomi di mana kesimpulan yang bersifat umum diambil berdasarkan hal-hal khusus. Disebut dengan metode deduktif atau induktif nih? Induktif. Say what I wanna say. Induktif jawabannya. Karena dia dari umum ke khusus. Kalau khusus ke umum, itu baru metode deduktif. Nah, selesai nih teman-teman 50 soal. Dia mau ditanyain dulu nggak? Kak, aku mau nanya. Ya. Tapi ini mungkin di luar materi. Boleh. Bab metode penelitian ini sering keluar nggak sih, Kak? Di Enggak. soal-soal? Jarang. Cuma jarang. Jarang banget. Jarang banget. Oke, makasih, Kak. Ya. Ada lagi tidak yang mau ditanyain? Wait, motor. Channel tuh yang nanya yang mana? ABCD yang nomor 49 itu apa kayak gimana? Itu ketentuan benar. Jadi kalau misal A itu untuk yang pernyataan benar, terus sebabnya benar, dan mereka saling berkaitan. Kalau yang B itu benar-benar tidak berkaitan. Kalau C itu pernyataannya benar, sebabnya salah. Kalau D itu pernyataan salah, sebabnya benar. Kalau E itu pernyataan dan sebabnya salah semua. B nomor 48 nih, aku ulang. Faktor produksi variabel ditambahkan secara terus-menerus pada faktor produksi tetap, maka akan mengakibatkan hasil produksi. Nah, ketika kita menambah faktor produksi, maka mana penku tadi? Yang awalnya tuh awalnya kan di sini kan produksinya. Terus kita nambah faktor produksi. Nah, awalnya nih naik. Terus nih suatu saat dia bakalan sampai di titik maksimal, terus bakalan turun produksinya. Itu yang dimaksud poin pertama. Terus kalau yang poin ketiga, nah ini tuh marginal produksinya. Ketika kita menambah faktor produksi itu, marginal produksinya bakalan turun. Itu penjelasan dari nomor 48. Gimana? Aman nggak? Faktor produksi tetap ya, faktor-faktor produksi yang tetap. Misalnya kayak ini, bangunan, tanah, mesin, gitu-gitu. Kalau yang variabel itu, dia lebih ke ini. Kayak yang jumlahnya tuh bergantung pada jumlah produksi. Marginal produksi itu tambahan produksi ketika kita menambah faktor produksi. Nah, ini tuh nanti sebenarnya lebih dibahas lebih lanjut di bab teori perilaku produsen, teman-teman. Nanti kalian bakalan paham kok kalau misal udah belajar sampai situ. Nomor 48, the law of diminishing return. Iya, benar. Ini kaitannya sama the law of diminishing return. Terus, susah ya kalau ngejelasin. Sebenarnya kalian tuh belum sampai nomor 4, materi 48. Betul juga tuh yang dibilang sama Sherlina. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kalau untuk pertemuan pertama kalian
belum paham nomor 48 itu sebenarnya nggak masalah sih. Soalnya emang materinya itu baru nanti dibahas setelah kalian bahas tentang pasar kayak gitu. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi ya teman-teman. Terus oke, nomor 50 nih. Nah, 50 ini aku lebih menekankan ke deduktif induktif sih. Kalau deduktif itu dia dari khusus ke umum. Kalau induktif ini hal yang umum diambil dari yang khusus. Misal nih kayak kalian kalau belajar di bahasa Indonesia itu kan ada kayak paragraf deduktif, paragraf induktif gitu kan. Kalau paragraf deduktif itu kan dia tuh kalimat utamanya kan ada di awal paragraf. Nah, berarti kalau di metode penelitian ekonomi deduktif itu dia khususnya ada di awal. Kalau induktif khususnya ada di akhir. Gampangnya gitu. Gimana guys? Masih Paham, bingung Kak. nggak? Oke. Oke, udah selesai sih 50 soal. Nanti hasil recordnya dikirim di mana ya, Kak? Di Twitter juga. Oh ya, nanti hasil recordnya ini ya. Kalian bisa lihat ke Google Drive-nya. Nanti aku, ini kok kalau udah aku upload, aku share ke Twitter. Oke, Kak. Iya. Oke, mungkin itu aja sih untuk pertemuan kali ini. Thank you guys yang udah ikutan.